Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 3 koin tentu ini adalah sebuah kartu yang sebenarnya menunjukkan tentang hal-hal positif yang akan terjadi, teman-teman. Ya kan? Kartu ini menggambarkan tentang sebuah hal-hal tak terduga yang berpotensi terjadi di dalam kehidupan kamu. Tentu hal-hal tak terduga di sini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu ya nggak kamu bayangkan gitu loh. Ketika kehidupan kamu tuh lagi banyak masalah, contoh seperti itu, ya kan? Ketika banyak masalahnya, ketika banyak ujiannya, dan kamu sulit banget untuk menyelesaikan segala sesuatunya, dan tiba-tiba hal-hal tak terduga ini terjadi. Keajaiban ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Contoh ketika kamu selama ini sulit mencari pekerjaan di mana-mana, ya kan? Dan kemudian mungkin hal-hal tak terduga ini berupa apa? Ya, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba akan menawarkan kamu sebuah pekerjaan. Nah, itu dia. Dan kemudian yang berikutnya, sama di dalam hal-hal yang lainnya. Pada intinya memang akan terselesaikannya sebuah masalah-masalah yang saat ini, selama ini kamu hadapi, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Chariot. Oke. The Chariot ini muncul hadir, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, sepertinya juga ada sebuah indikasi ya, teman-teman. Indikasi bahwasanya ya seseorang yang mungkin kemarin meninggalkan kamu, dia kembali lagi kepada kamu di sini. Ya, seperti itu. Nah, The Chariot, kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah keselarasan dan kemajuan di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi bagi kamu teman-teman Libra yang mungkin lagi terpuruk kehidupannya, lagi susah, mohon maaf ya kan, lagi begitu banyak masalahnya. Yang aku lihat dalam pekan ini semua masalah apapun yang terjadi ya teman-teman, ada indikasi semuanya bakal terselesaikan, ya kan? Selain dari hal-hal tak terduga, keajaiban kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya di sini terlihat juga sih seperti ada sebuah energi besar teman-teman yang seolah-olah itu memberikan kamu sebuah spirit dan semangat, ya kan? Jadi ketika seseorang tersebut merasa energinya lagi besar, lagi positif, maka disitulah sebenarnya jalan keberuntungannya akan diperoleh. Kenapa? Aku punya Justice. Justice muncul hadir, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, kemenangan, dan keadilan untukmu teman-teman. Berbicara masalah keadilan dan kemenangan, di sini cukup menggambarkan nih, pada akhirnya apa yang mungkin selama ini kamu harapkan itu akan terjadi, dan apa yang selama ini mungkin menjadi doa-doa kamu teman-teman, ya mungkin itu juga yang bakal terkabul gitu loh. Kamu ingin apa sih? Gitu, kamu ingin keluar dari fase apa? Ya kan? Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Nah, maka untuk teman-teman yang mungkin memiliki zodiak Libra yang sedang mengalami sebuah masalah-masalah yang sangat rumit sekalipun ya teman-teman,
pada intinya memang kamu dilarang untuk berputus asa. Ya, kamu harus bekerja keras, kamu harus berikhtiar terus, teman-teman. Berusaha terus sampai mendapatkan apa yang kamu harapkan. Karena disitulah nanti sebenarnya Tuhan selama ini melihat teman-teman, ya, melihat kesabaran kamu, bagaimana upaya dan tindakan kamu. Ketika kamu terus berani untuk melangkah, maka sebenarnya disitulah Tuhan akan mempersiapkan sesuatu hal yang bakal lebih baik, ya, kehidupan yang lebih baik. Entah itu masalah kehidupan ekonomi kamu, kehidupan sosial kamu, ya, keuangan tadi, ya, teman-teman, ataupun mungkin di dalam kehidupan kesehatan, ya, rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Jadi secara garis besar akan banyak kok hal-hal positif yang berpotensi, ya, teman-teman, terjadi. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan, ya, ataupun rezeki dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan dan rezeki teman-teman Libra dalam pekan ini? Pada kartu yang pertama aku punya Two of Cups, dua cangkir. Dua cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki, ya kan? Kartu pertama ini cukup sih menggambarkan tentang hal-hal yang sangat positif. Kenapa? Aku melihat, ya, satu hal yang pertama. Beruntunglah kamu teman-teman yang sudah berpasangan, yang sudah berumah tangga. Karena pasanganmu adalah sumber rezekimu. Yang pertama. Dan kemudian ketika kamu belum berumah tangga juga, sumber rezekimu adalah keluargamu, orang tuamu, teman-teman. Ya, orang tuamu adalah sumber rezekimu. Oke. Dan kemudian dari kartu ini juga sangat menggambarkan kok tentang bagaimana sih jalan kerezekian kamu sepertinya memang bakal bagus. Ya, rezeki kamu cukup lancar nanti. Ada sebuah keselarasan, seakan-akan ada sebuah bentuk kerjasama yang berjalan dengan baik gitu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Cups, teman-teman. Ace of Cups muncul hadir, ya, untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kelimpahan materi rezeki, teman-teman. Ya. Jadi berbicara masalah keberuntungan memang begitu luas. Tetapi ketika kita berbicara masalah keuangan, tentu ini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan benar-benar bisa terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika mungkin juga, ya, keuangan kamu lagi nggak stabil, ya, kamu berharap agar keuangan kamu bisa stabil. Ya, mudah-mudahan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, dan bahkan ketika kamu berharap yang sudah stabil, ya, teman-teman yang sedang stabil ingin keuangan bisa berlimpah ruah, ya, akan berpotensi kamu dapatkan pula, teman-teman. Kenapa? Karena ketika berbicara masalah keberkahan ini, pasti selalu saja identik dengan yang namanya adanya indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Six of Cups, 6 cangkir. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup. Oke. Nah, berbicara masalah keuangan dan rezeki, ya. Jadi, dari ketiga kartu ini memang sangat menggambarkan tentang bagaimana hal-hal yang sangat luar biasa untuk keuangan kamu. Pada akhirnya mungkin impian terbesar kamu untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, pasangan, anak, ya, kemudian orang tua, dan mewujudkan sebuah impian besar kamu, teman-teman. Itu semua akan banyak yang berpotensi terwujud, ya. Ya, jadi semangat untuk teman-teman Libra yang mungkin juga lagi mengalami ketidakstabilan, ya, teman-teman. Semoga dalam pekan ini, ya, Allah mengabulkan doa-doa kamu, ya. Oke, amin. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga, ya, terlebih dahulu. Bagaimana energinya, teman-teman? Kita akan lihat. Wow, amazing, ya. Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang roda keberuntungan, roda kehidupan, ya, banjir keberuntungan. Kemudian aku punya 9 cangkir dan 3 cangkir. Oke. Sebenarnya sih secara garis besar untuk masalah rumah tangga bagus, ya, teman-teman. Masalah materi tercukupi banget. Ya, hampir sama sih dari poin kedua. Rezekinya bagus, rezekinya berlimpah. Ya, dan kemudian untuk bagaimana hubungannya, ya, ada komitmen yang bagus juga. Oke. Dia orang yang sangat bertanggung jawab.
Dan kemudian terkait dengan hal-hal yang lain sih, ya lebih cenderung tetap harus waspada, hati-hati sih sebenarnya. Karena sepertinya seseorang sedang berupaya berusaha untuk, ya kan, lagi memantau teman-teman ya, lagi memantau, bisa saja memantau tadi tujuannya untuk menghancurkan ataupun untuk merebut teman-teman ya. Ya tetapi harus selalu positive thinking deh. Yang paling terpenting adalah jangan terlalu mudah percaya teman-teman terhadap seseorang gitu ya. Itu yang bakal menimbulkan adanya sebuah masalah-masalah gitu ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana energinya? Teman-teman, aku punya Five of Swords. Kemudian aku punya Five of Pentacles. Dan aku punya The Tower. Nah, untuk teman-teman Libra yang sedang berpacaran, mohon maaf banget nih memang. Ya. Jadi, dari ketiga kartu ini memang cukup menunjukkan tentang bagaimana hubungan kamu yang sebenarnya sih nggak sehat. Hubungan kamu sangat toksik. Ya, aku lihat dia hanya manfaatin kamu doang, teman-teman. Kamu sudah banyak memberikan hal yang positif untuk dia, tetapi dia tidak bisa, mau, ya kan, memberikan hal yang positif. Dia bukan orang yang aku rasa berkomitmen, teman-teman, karena bakal ada pengkhianatan. Dan kemudian di sini terlihat dong, dia hanya ingin manfaatin kamu secara kondisi materi. Kebanyakan sih seperti itu. Ya selebihnya mungkin karena nafsu doang. Setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia bakal pergi. Jadi jangan terlalu berharap dulu, teman-teman. Berharap boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan banget. Yang ditakutkan ketika nggak sesuai dengan harapan kamu, ekspektasi kamu yang bakal sakit banget nanti ketika tahu ternyata dia nih nggak serius, teman-teman. Ya kan? Ya mungkin nggak semua. Ya semoga positif sih semuanya ya. Oke, next point. Berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The World. Kemudian aku punya The Moon dan aku punya The Star ya. Semua The ya. Oke. Nah, untuk teman-teman Libra yang jomblo dan single gitu ya kan. Hmm, gimana ya? Kalau aku lihat sih energinya cukup bagus ya. Pada intinya bagus lah ya. Karena aku melihat seperti kamu bakal kembali merasakan sebuah energi yang ya akan datangnya sebuah energi yang sangat besar teman-teman, yang sepertinya bakal membuat kamu akan tergila-gila. Seseorang yang mungkin bakal melepaskan kamu dari ketakutan, ya kan, dari belenggu, dari masalah ya, ketika kamu mungkin nggak percaya sama sekali ya, nggak percaya kembali dengan yang namanya sebuah hubungan. Dan dia orang yang bakal bisa meyakinkan kamu bahwasanya tujuan dia baik dan benar. Ya, dan apakah memang benar teman-teman tujuannya? Iya baik. Ya, sebenarnya sih aku melihat tujuannya juga baik, ingin bahagia gitu loh. Dan itu tergantung juga sih tentang bagaimana komitmennya antara kamu dengan dia gitu. Terkadang seperti ini. Mungkin iya tujuannya sama-sama ingin serius, tetapi di satu sisi ketika mungkin nggak sesuai dengan apa nih ya, contoh dari sikapnya, ya kan. Jadi memang semuanya harus sesuai teman-teman. Oke, sesuai dengan tindakan, sikapnya, dengan tujuannya. Nah, itu semua harus balance gitu. Jadi, yang mudah-mudahan akan ketemu titik terangnya ataupun akan ketemu nanti tujuannya gimana. Ya, tetapi memang yang jelas aku melihat merasakan seperti ada sebuah indikasi kamu bakal bahagia. Jikalaupun ya kehidupan asmara masih belum kamu dapatkan kebahagiaan itu, yang paling terpenting adalah aku merasakan bakal ada rezeki ya yang bakal mengalir deras tanpa batas teman-teman ya. Amin. Next, poin berikutnya terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Strength, ada King of Wands dan aku punya Three of Swords. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, kamu wajib hati-hati. Aku melihat ada energi penundukan di sini. Ya kan, energi penundukan. Sepertinya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia sudah berpasangan. Ya, jangan menerima alasan apapun ketika dia sudah berpasangan, teman-teman. Dia mengatakan konflik lah, dia mengatakan sudah berpisah lah. Harus ada bukti-bukti yang nyata, teman-teman. Ya, terhadap ucapan yang dia katakan gitu. Jangan sampai, ya kan, ketika kamu sudah baper, kamu sudah sayang, ternyata dia kembali lagi gitu ya kan dengan masa lalunya ya. Jadi waspada.
Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 12, 22 tanggal 7, 13, 31, 8, tanggal 3, 6, 28, 16, tanggal 1, dan 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.